Berikut adalah cara melakukan transaksi jual dan beli di aplikasi Bybit, teman-teman ya. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang cara melakukan jual dan beli cryptocurrency di Bybit Exchanger, khususnya di spot market, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman setelah login di aplikasi Bybit, teman-teman klik dulu di aset ya untuk melihat posisi saldonya. Ini contoh aja teman-teman ya, karena ini sifatnya tutorial. Misalkan teman-teman kan dananya kan di akun funding nih, di akun funding. Nah, ini teman-teman harus pindahkan dulu ke spot dengan cara nanti kita transfer dari funding ke spot agar bisa kita melakukan jual beli kripto di market spot. Begitu juga kalau seandainya teman-teman nanti mau transaksinya di market derivatif atau future market, kita transfer dulu ke derivatif. Sementara akun funding ini berfungsi untuk kita melakukan deposit dan withdrawal melalui via peer to peer ya, P2P teman-teman. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mau melakukan pemindahan dari akun funding ke akun spot dananya. Teman-teman masuk dulu ke sini transfer. Nah, di sini langsung teman-teman klik aja maksimal ya. Artinya semua jumlah dana yang teman-teman miliki dari funding ataupun berapa jumlahnya, nanti teman-teman bisa input angkanya atau maksimal lalu ditransfer. Berarti dari sini kan from funding account to spot account kan. Oke, langsung kita klik confirm. Tunggu. Oke, nah sekarang posisinya kan sudah berubah nih teman-teman ya. Sekarang posisi dananya sudah berubah di spot ya, di akun spot. Nah, sekarang teman-teman hanya perlu masuk ke market ya, ke market spot. Untuk market spot sini teman-teman perlu lihat ini kan spotnya kan aktif ya, berarti kita sudah berada di posisi spot market. Misalkan kita mau beli, teman-teman mau beli BTC USDT. Nah, teman-teman tinggal pilih pairnya lalu klik di sini di mana aja di bagian pairnya. Nah, misalkan teman-teman sudah menganalisa gitu kan, sudah menganalisa dan teman-teman ingin melakukan beli untuk memiliki koin Bitcoin gitu kan. Misalnya teman-teman sudah analisa dan teman-teman klik di sini kan ada buy. Nah, karena ini spot market, maka posisi pertama sekali itu kita adalah membeli dulu teman-teman ya. Kita tidak bisa menjual sebelum kita memiliki barangnya atau koinnya ya. Nah, maka kita harus buy dulu, beli. Karena spot market ini prinsipnya sama seperti kita melakukan transaksi jual beli di konvensional teman-teman. Oke, nah ini kan kita sudah diarahkan ke kolom transaksi buy dan sell-nya kan, jual belinya. Di sini teman-teman bisa memilih harga itu berdasarkan limit orderannya ya. Karena orderan itu ada limit order, ada market order, sama TPSL, artinya kita sudah bisa input TP dengan XL-nya sekaligus, dan nanti ada beberapa lagi nih fiturnya. Nah, tapi umumnya orang menggunakan limit order atau market order di awal gitu. Nah, misalkan kalau teman-teman lihat di sini kan harga Bitcoin posisi video ini dibuat kan 66279 nih teman-teman ya, yang bergerak aktif ini. Oke, nah di sini teman-teman tinggal kalau limit berarti teman-teman bisa melakukan penawaran mau beli di harga berapa. Misalkan teman-teman ingin beli di 6 dam 2 gitu kan, 66200 gitu misalkan gitu. Nah, ini harga yang kita inginkan, kita akan melakukan penawaran lah istilahnya gitu di harga 66.200. Oke, nah teman-teman mau beli dalam jumlah yang berapa? Nah, teman-teman bisa input secara bitcoinnya, jumlah bitcoinnya ya. Kalau tidak, teman-teman bisa dengan saldo yang ada tadi. Ini kan ada yang warna kuning ini teman-teman, ini maksudnya jumlah alokasinya berapa yang mau kita beli secara uang kita, secara dana yang kita miliki. Berarti kan ini 50%, kalau sampai kemarin ini kan 100% nya. Oke, ini tinggal ditarik-tarik gini aja. Nah, kalau semuanya berarti kita bisa klik di sini 100%. Nah, kalau mau setengahnya di sini kita bisa klik 50% atau kita input manual juga bisa. Oke, misalnya kan 50%. Nah, setelah teman-teman tentukan harga teman-teman mau belinya, tawarnya di berapa, oke, langsung kita klik buy teman-teman ya, buy BTC. Oke, nah langsung kita buy lagi. Maka posisinya
kita masuk ke dalam antrian teman-teman ya. Artinya kalau menggunakan limit order artinya kita mengantri harga sesuai dengan harga yang kita inginkan. Oke. Nah, berarti harga yang kita inginkan tadi di 66.200. Seperti ini. Sementara posisi harga saat ini kan di atas harga kita kan. Posisi harga saat ini kan 66359. Yang ini. Maka ini wajib turun dulu untuk men-trigger atau untuk mencapai harga 66200 ini, maka baru posisi kita akan tereksekusi gitu teman-teman. Itu paham ya teman-teman? Tapi kalau teman-teman nanti mau masuk secara langsung di harga 66300 ini, teman-teman pilihannya nanti di market ya, yang ini langsung market. Nah, ini contoh untuk limit order teman-teman ya, di spot market ini contoh untuk limit order. Nah, misalkan teman-teman nanti mau melihat grafiknya, teman-teman tinggal klik di bagian atas ini ya. Tinggal lihat seperti ini. Nah, orderannya teman-teman itu ini masuk ke dalam bagian sebelah sini kan. Ini artinya kolom buy dan ini adalah kolom sell. Ini adalah buyer ya, pembeli, dan ini adalah seller, penjual, seperti itu. Nah, bagaimana kalau orderan tadi mau kita cancel? Nah, teman-teman bisa klik cancel atau modify untuk melakukan perubahan harganya. Bisa diklik di modify ya untuk merubah harganya, atau teman-teman langsung cancel ya, cancel. Udah, maka orderan kita yang 6200 tadi sudah tidak ada lagi karena sudah kita cancel. Karena misalkan kita mau masuk langsung ke market ya, misalkan kita masuk ke market. Untuk yang limit order sudah paham ya teman-teman. Sekarang kita mau masuk ke market order atau instant order, biasanya orang menyebutnya segitu. Nah, kalau di market order itu tidak ada harga teman-teman ya, tidak ada harga yang perlu kita input karena harganya langsung mengikuti harga saat ini. Kita hanya perlu masuk berapa jumlah uang yang akan kita input, berapa secara nominal yang akan kita masukin gitu. Misalkan 80 dolar ya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja buy. Maka dia sudah langsung tereksekusi. Oke. Dia sudah langsung tereksekusi teman-teman. Maka teman-teman tinggal lihat aja di aset ya, maka di kita ada di posisi ini, berarti koin yang kita miliki. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mau menjual yang udah kita beli tadi? Nah, kalau kita mau menjual apa yang sudah kita beli ya, teman-teman tinggal rubah ke kolom sell, ke tombol sell ini. Ya, prinsipnya sama. Apakah teman-teman akan menjual buy limit order atau market order ya? Untuk materi ini kita hanya bahas yang ini dulu ya teman-teman, yang limit order sama market order. Oke, kalau yang limit order sama, karena tadi kita belinya di 66.300, maka kita mau menjualnya misalkan di 66.500 gitu kan. Nah, ini teman-teman tinggal rubah angkanya sesuai dengan harga yang kita inginkan, misal 66.500. Kemudian jumlah koin yang kita miliki kita mau jual semua, tinggal teman-teman tarik aja ya, BTC. Terus teman-teman klik sell di sini, klik sell. Kemudian sell lagi. Nah, maka akan orderan teman-teman akan terbuka di sini ya. Orderannya akan ngantri di sini. Teman-teman bisa lihat ini harganya ya, harga yang kita inginkan di 66.500. Seandainya nanti harga saat ini mencapai 66.500, maka posisi kita akan tereksekusi secara otomatis ya, dari koin Bitcoin tadi, dari BTC maka akan berubah menjadi USDT nantinya. Maka disitulah yang disebut dengan capital gain, artinya kita mendapatkan keuntungan dari yang kita beli sebelumnya kan karena harga yang kita beli kan 66.300. Nah, karena kita menjualnya harus di atas harga yang kita beli 66.300, seperti itu. Nah, misalkan sama juga kalau kita mau merubah angkanya bisa klik modify ya, untuk kita merubah harga yang sudah kita tentukan sebelumnya. Itu kalau kita mau edit, kalau mau kita cancel tinggal kita klik cancel. Ini kalau misalnya kalau ada beberapa orderan, kita bisa cancel all, artinya kita akan cancel semua. Oke, seperti itu. Nah, misalkan kita mau cancel ini, cancel. Nah, untuk mau melihat orderannya teman-teman juga bisa melihat di sini teman-teman, all orderan untuk melihat transaksinya. Ya, ini adalah orderannya saat ini adalah orderan yang tereksekusi ya. Yang orderan yang kita buat, kemudian ini yang
transaksi yang berhasil ya, trade history. Oke, tadi kan kita ada beli kan 66.300 kan, ini sudah dipotong fee ya teman-teman. Potong fee-nya langsung jelas nampak di sini. Oke. Kemudian kalau kita mau kembali, ini tinggal klik back di atasnya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mau menjual secara market order, langsung kita rubah teman-teman ya. Kita rubah ke market. Ya, maka di sini langsung kita tarik semua kursornya kemari ya, artinya kita akan menjual secara keseluruhan 100%, maka di sini langsung kita klik sell. Selesai. Oke, selesai teman-teman ya. Paham ya teman-teman? Nah, kalau kita mau melihat saldonya ya, misalkan transaksi kita udah selesai, untuk melihat saldo teman-teman balik lagi ke ini ya, ke menu aset yang di bawah ini. Nah, maka saldo kita di sini ya. Kenapa berkurang? Ya, dari 320 sekarang menjadi 319 di teman-teman. Karena tadi sudah kita melakukan transaksi jual dan beli teman-teman. Ya, karena ini tutorial maka otomatis sudah terpotong dengan fee teman-teman ya, sudah terpotong dengan fee seperti itu. Sampai di sini paham ya teman-teman? Mungkin demikian dulu teman-teman untuk video singkat saya kali ini. Di video berikutnya nanti kita akan masuk ke materi-materi yang lainnya, kita akan masuk ke fitur-fitur yang lainnya. Jadi nggak perlu kita bahas secara sekaligus, biar teman-teman paham dulu maksudnya. Nanti teman-teman ini tinggal praktek aja di rumah ya, tinggal praktek aja. Pertama teman-teman kalau mau beli tadi ya, saya ulangin, kalau seandainya waktu kita deposit nanti kan posisikan kita di funding dulu, terus kita transfer di menu transfer, kita pindahin ke spot. Nah, sampai di spot kita baru masuk ke market, kita pilih spot, pastikan spotnya di sini aktif, kemudian pilih pairnya, misalkan BTC, kita akan pilih BTC. Nah, kemudian setelah itu kita klik buy karena kita mau membeli ya, karena kita mau karena di spot market kan sifatnya membeli untuk kita miliki. Nah, untuk setelah kita masuk ke buy, kita tinggal pilih kita mau buy berdasarkan limit order, artinya harganya yang kita tentukan atau penawarannya, atau kita mau langsung masuk saat itu juga dengan harga yang saat ini terjadi gitu. Nah, tinggal kita klik buy, baik itu menggunakan limit order berarti dia ngantri, atau market order berarti dia langsung masuk gitu. Nah, begitu juga dengan sell. Apakah kita akan sell by limit order atau kan kita sell dengan market order? Sell artinya berarti kita mau menjual apa yang sudah kita beli tadi ya. Artinya berarti kalau kita mau mendapatkan keuntungan berarti kita harus menjual di atas harga yang kita beli sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Paham ya teman-teman? Mungkin memang materi ini untuk pemula ya teman-teman. Materi ini adalah materi Bybit 101. Artinya materi ini materi basic untuk teman-teman yang pemula ya. Untuk teman-teman yang pula. Di video berikutnya nanti kita akan belajar lagi dengan fitur-fitur terkait yang ada di aplikasi Bybit teman-teman. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu teman-teman untuk video singkat saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.